Baik, kita lanjutkan masih di bab 5, yaitu bab 5 adalah membahas tentang Bernoulli dan persamaan energi. Kemudian bab 5 ini dibagi beberapa bagian, yaitu A, pendahuluan, di mana pendahuluan terdiri dari subbagian 1 kekekalan massa, 2 persamaan momentum linear, 3 kekekalan energi. Kemudian bagian B adalah membahas tentang kekekalan massa, ya, kekekalan massa. Jadi prinsip kekekalan massa itu sudah dijelaskan ya bab di bagian B, kekekalan massa, di mana ada subbagian lagi menjadi satu laju aliran massa dan volume. Kemudian kemudian ada lagi prinsip kekekalan massa. Nah, kita sekarang ini masuk di bagian B dan subbagian 2 prinsip kekekalan massa. Karena yang subbagian 1 yaitu tentang laju aliran massa dan volume sudah dibahas. Oke ya, mari kita mulai. Prinsip kekekalan massa itu adalah sebuah prinsip yang menyatakan bahwa massa itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dalam konteks mekanika fluida, prinsip kekekalan massa dapat diterapkan pada kontrol volume ya, atau volume atur yang dipilih di dalam sistem. Prinsip ini menyatakan bahwa perpindahan massa bersih ke atau dari kontrol volume selama interval waktu tertentu delta T sama dengan perubahan bersih net, ya kan? Net change, perubahan bersih, kenaikan atau penurunan tergantung net change dari massa total dan kontrol volume selama interval waktu tertentu. Nanti kita akan bahas supaya lebih jelas. Nah, Anda lihat di gambar persamaan nomor 5.10 dan gambarnya ya. Artinya apa? Artinya jika massa yang masuk ke dalam kontrol volume sama dengan massa yang keluar dari kontrol volume, maka massa total di dalam kontrol volume akan tetap sama. Prinsip ini sangat penting dalam memahami dan menganalisis aliran fluida di dalam sistem tertentu. Misalnya di dalam sebuah komponen pembangkit listrik, kemudian dipecah lagi komponen pembangkit listrik terdiri dari misalnya heat exchanger-nya. Itu sangat penting sekali memiliki prinsip kekekalan massa. Anda lihat gambarnya ya, massa total yang masuk ke kontrol volume selama delta T dikurangi massa total yang keluar dari kontrol volume selama delta T itu sama dengan perubahan bersih massa dalam kontrol volume selama delta T. Atau kita lihat di persamaan 5.10, M in massa total yang masuk kurangi M out massa total yang keluar sama dengan delta MCV atau net change, perubahan bersih dalam kontrol volume selama delta T itu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Di mana delta MCV itu sama dengan M final minus M initial. M akhir kurangi M mula-mula. Atau ialah perubahan massa pada kontrol volume selama proses, ya kan? Coba Anda cek di gambar 5.6 ya, prinsip kekekalan massa untuk bak mandi misalnya, ya kan? Jadi oke, kita kembali lagi ya ke rumus ini ya. Rumus delta MCV sama dengan M final minus M initial itu menggambarkan prinsip kekekalan massa kontrol volume, di mana M in-nya adalah massa yang masuk ke dalam kontrol volume, N out-nya adalah massa yang keluar dari kontrol volume, dan delta MCV adalah perubahan massa dalam kontrol volume selama interval waktu tertentu. Jadi, jika massa yang masuk sama dengan massa yang keluar, maka tidak akan ada perubahan bersih massa dalam CV. CV-nya 0. Namun jika massa yang masuk lebih besar dari massa yang keluar, maka akan terjadi peningkatan massa dalam kontrol volume, delta MCV-nya makin meningkat atau sebaliknya makin menurun. Ya kan? Anda lihat di gambar 5.6. Jika ada
50 MCV-nya itu 50 kg, kemudian M out-nya masuknya 50 kg, N out-nya 50 kg, maka ya delta MCV-nya sama dengan M in M out, nih kan. Jadi seperti itu. Oke ya, kemudian nah ada lagi rumus 5.11 ini. M in minus M out sama dengan dMCV per dt. Nah, ini adalah rumus dengan menggunakan diferensial, integral dan diferensial ya. M in minus M out. M in-nya jumlah massa yang masuk ke dalam kontrol volume selama proses interval waktu tertentu, dan M out-nya adalah massa yang keluar. Sementara dMCV dt apa ini? Nah, ini perubahan massa total dalam kontrol volume selama interval waktu T, ya kan, dt itu. Jadi dengan demikian rumus 5.11 menyatakan bahwa selisih antara massa yang masuk ke dalam kontrol volume dan massa yang keluar dalam kontrol volume sama dengan perubahan massa total dalam kontrol volume selama interval waktu tertentu. Sama ya, sama, cuma ekspresinya yang berbeda. Persamaan itu persamaan di atas ya, 5, 10 dan 5, 11 tadi yang kita sebutkan itu disebut neraca massa atau mass balance namanya, dan berlaku untuk setiap kontrol volume yang mengalami proses apapun. Oke ya. Sekarang kita lihat gambar 5.7 volume control ya, volume control atau kontrol volume dV. Kita punya kontrol volume namanya dV ya kan, dan permukaan kontrol diferensial dA. Ada permukaan kontrol namanya dA, dan kemudian ada berbagai macam, ada kontrol surface CS, itu sebuah permukaan yang melingkupi sebuah materi, sebuah volumenya ya. Ada dV volumenya, ada dm massanya, ada dA luas areanya yang kita selidiki gitu kan. Ada V-nya dan ada N-nya terhadap normalnya. Oke ya. Perhatikan ya gambar 57 itu ya. Massa volume diferensial dV ya kan, massa volume di volume diferensial volume dalam volume atur, massa volume diferensial dV itu massanya itu adalah dm. Dm itu rho kalikan dV ya. Rho itu kan kilogram per meter kubik, V-nya meter kubik, sehingga M-nya kilogram ya. dm sama dengan rho dV karena kita melihat pada sisi kecil gitu ya. Lalu massa total dalam volume kontrol setiap saat dalam waktu T ditentukan persamaan 5.12. Massa total di dalam kontrol volume ya, massa total atau kita menyebutnya MCV ya. MCV itu sama dengan integral pada CV pada kontrol volume rho dikalikan dV-nya, sudah kita bahas ya. Jadi MCV itu integral rho kalikan dV-nya. Kita mengintegralkan. Rumus tersebut menggambarkan cara untuk menghitung massa, rumus itu ya, massa dalam suatu volume tertentu dengan mengintegrasikan densitasnya dan volume tersebut. Dalam konteks mekanika fluida, rumus ini sering digunakan untuk menghitung massa fluida yang berada dalam suatu volume yang diamati secara kecil. Nah, karena kecil, integrasi dilakukan pada seluruh volume yang diamati sehingga nilai dari massa total dapat diperoleh. Rumus ini ya juga dapat digunakan untuk menghitung perubahan massa di dalam suatu volume dengan membandingkan nilai massa pada dua waktu yang berbeda. T-nya berbeda. Kemudian laju waktu perubahan jumlah massa dan volume kontrol dinyatakan sebagai berikut. Persamaan 5.13, Anda lihat laju perubahan massa di dalam CV ya, laju perubahan massa. Laju perubahan massa apa? dMCV per dt. Laju perubahan massa terhadap waktu kan, dMCV per dt itu sama dengan d per dt integral rho dV pada kontrol volume. Sama kan? Hanya ada d per dt. Rumus ini menunjukkan ya, rumus 5.13 tadi, turunan waktu dari massa dalam kontrol volume yaitu dMCV per dt ya, turunan dari massa dalam volume, dan bagaimana hal itu terkait dengan turunan waktu dari integral massa pada volume atur. Dengan
Sederhananya, rumus ini tuh menyatakan ya bahwa perubahan massa di dalam volume yang kita amati pada suatu interval waktu di MCV per dt, ya, di MCV per dt apa? Perubahan massa di dalam volume kontrol yang kita amati pada selang waktu tertentu sama dengan, ya kan, integral, ya, sama dengan turunan waktu per dt, itu turunan waktu dari integral massa di dalam volume tersebut pada interval waktu yang sama, integral rho-nya, ya kan. Untuk kasus khusus seperti kasus tertutup, dapat dibayangkan sebuah sistem tertutup seperti balon yang tidak memiliki lubang atau celah. Dalam sistem ini, massa total dalam balon tidak akan berubah selama tidak ada massa yang ditambahkan atau diambil dari balon tersebut. Dengan kata lain, ya pada balon ini ya, laju perubahan massa dalam balon akan selalu 0 atau dm per dt-nya itu 0. Perubahan massa per waktu itu 0 karena tidak ada yang diambil dan tidak ada yang dimasukkan ke dalam balon tersebut, ya, dm per dt-nya 0. Hal yang sama berlaku untuk sistem tertutup yang lebih kompleks, ya. Sistem tertutup lebih kompleks tadi saya jelaskan, mesin, kendaraan, komponen, misalnya heat exchangers, misalnya turbin, ya kan? Misalnya kondenser, misalnya pompa. Ya, ini kan yang lebih kompleks lagi ya dalam sebuah sistem. Jika tidak ada massa yang masuk atau keluar dari sistem, maka massa total dalam sistem tetap konstan dan laju perubahan massa sistem sama dengan 0, tidak ada yang tambahkan, tidak ada yang diambil. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa prinsip kekekalan massa dalam kasus ini direduksi menjadi dmCV per dt sama dengan 0. Oke ya, kita lanjutkan ya, mudah-mudahan Anda paham. Pada dasarnya, rumus 5.13 menjelaskan tentang laju aliran massa yang melintasi kontrol permukaan, kontrol surface. Tadi kan sudah dijelaskan kontrol surface ya, di gambar awal tadi. Jika ada aliran massa yang masuk atau keluar dari kontrol volume melalui area diferensial dA pada permukaan atur CS kontrol surface, maka laju aliran massa sebanding dengan komponen normal kecepatan Vn. Nah, gambarnya ditampilkan lagi nih. Gambarnya saya tampilkan lagi, gambar titik 57, volume kontrol diferensial dan permukaan kontrol diferensial. Jadi dA-nya itu cross ke kontrol surface, ya kan? Sehingga maka laju alirannya, saya ulangi, laju alirannya massa sebanding dengan komponen normal kecepatan Vn. Vektor ya. Sehingga apa itu Vn itu? Yaitu V kali cos theta. Karena kan ada cosnya. Karena ini Vn itu normal. Normal itu pasti ada cosnya, ada tetanya. Hal ini berlaku pada sudut theta dari garis normal dA. Dari dA tadi. Coba lihat gambarnya kan. Di mana kecepatan dapat melintasi dA pada sudut tersebut. Untuk aliran keluar maksimum nilai theta adalah 0. Kalau nilainya 0 itu keluar semua maksimum. Sedangkan untuk aliran maksimum nilai 0 theta adalah 180 minimum ya. Laju aliran massa dinyatakan dalam satuan massa per waktu kilogram per second. Nah, besarnya komponen kecepatan normal ya, kita kembali lagi ke 514 persamaan Vn itu sama dengan V cos theta. Sehingga V kalikan N. V cos theta sehingga V kalikan N. Rumus ini menggambarkan ya komponen normal dari kecepatan aliran fluida yang melintasi permukaan atur kontrol surface. Jadi fluidanya itu keluar dari kontrol surface yang dinyatakan sebagai Vn. Vn itu komponen normal dari kecepatan yang keluar dari kontrol surface. V adalah kecepatan aliran absolut fluida. Bukan normalnya ya, absolutnya. Sedangkan theta adalah sudut antara vektor kecepatan aliran fluida dan garis permukaan atur. Garis kontrol surface tadi. Laju aliran massa melalui dA sebanding dengan densitas fluida, kecepatan normal, dan luas daerah. Sehingga dinyatakan sebagai persamaan 5.15. Persamaan ini sudah sering kita gunakan juga. dm, ya kan, perubahan mass flow rate pada suatu penampang yang keluar dari kontrol surface, maka rho Vn dA, rho densitasnya, V kecepatan normalnya, dA adalah luas fluidanya. Nah, karena Vn itu adalah V kalikan cos theta, sehingga rho
kali V cos theta kali dA. Nah, V cos theta itu sama dengan V kecepatan absolut vektor dikalikan N-nya, jika rho Vn dA. Hasilnya seperti itu. Ya. Rumus ini digunakan untuk apa? Rumus ini digunakan untuk menghitung perubahan massa. Itu kan dom itu dalam aliran fluida yang melintasi sebuah permukaan kontrol surface, yang melintasi sebuah permukaan atur dengan luas darah dA pada arah normal N. Ya, seperti itu. Nah, kalau rho kan sudah paham, itu densitas, V kecepatan, theta sudutnya, dA elemen luas yang cross ke permukaan atur atau kontrol surface, dan Vn adalah komponen kecepatan normal dari aliran V. Nah, N-nya apa? N vektornya. N itu adalah vektor satuan normal permukaan atur. Dan V vektornya adalah kecepatan fluida pada titik yang diinginkan, bukan pada normalnya gitu kan. Oke ya. Kemudian laju aliran bersih masuk ya, net flow in dan out dari volume kontrol melalui permukaan kontrol diperoleh dengan melalui CS dengan mengintegrasikan D do M pada seluruh permukaan kontrol, sehingga laju aliran bersihnya adalah M.net ya, M.net laju aliran bersihnya yaitu integral kontrol surface karena dia keluar dari permukaan do M. Nah, integral kontrol surface kita kan sudah tahu do M-nya itu apa? Rho Vn dA kan? Nah, kita juga sudah tahu Vn itu apa? V kalikan NdA ya. Sehingga sudah dapat integral ya kan. Jadi M-net-nya itu integral rho kalikan V vektor N vektor kalikan dA. Jadi ya ini persamaan 5516. Jadi ketika kita menghitung integral permukaan CS, integral pada CS kontrol surface, kita secara otomatis mengambil arah aliran menjadi perhitungan. Jika nilai M-net-nya adalah positif, itu berarti ada aliran keluar massa ya, positif. Tapi jika negatif, berarti ada aliran mass flow-nya masuk ke dalam sebuah kontrol volume melewati kontrol surface. Jadi kita bisa menggunakan tanda positif dan negatif pada hasil perhitungan untuk mengetahui aliran massa bersihnya masuk atau keluar gitu kan. Oke ya. Oke, kemudian kita ada persamaan 5.17 ya. Persamaan 5.17 itu adalah hukum kekekalan massa secara umum. Hukum kekekalan massa secara umum. Kan? Turunan D per dt dikalikan integral pada kontrol volume rho kalikan dV ditambah integral kontrol volume rho V vektor N vektor dA itu sama dengan 0. Ini hukum kekekalan massa. Rumus ini adalah bentuk umum dari persamaan kekekalan massa atau hukum kekekalan massa untuk sistem terbuka. Kita kan tadi bicara sistem tertutup, ini untuk sistem terbuka. Pada bagian kiri persamaan kita memiliki turunan waktu dari integral massa rho dV. Turunan waktu apa? D per dt. Pada integral massa pada apa? Rho dV dalam kontrol volume. Ini mewakili perubahan massa dalam volume kontrol terhadap waktu. Jadi perubahan massa terhadap waktu. Kemudian kita menambahkan integrasi massa rho V vektor N vektor dia mewakili laju aliran massa bersih yang masuk atau keluar dari kontrol volume melalui permukaan kontrol surface. Nah, jadi ada sebuah massa yang keluar kontrol surface atau yang masuk melalui kontrol surface. Kalau rho dV itu adalah mewakili perubahan massa terhadap kontrol volumenya. Jadi berbeda ya, perubahan inside kontrol volumenya dan perubahan yang keluar dari kontrol surface-nya. Jadi, saya ulang lagi ya, persamaan ini 5.17 menyatakan bahwa perubahan massa total dalam sistem terbuka sama dengan laju aliran massa bersih yang masuk dan keluar dari sistem terbuka. Dengan kata lain, jika laju aliran massa bersih masuk dan dengan laju aliran massa bersih keluar, maka perubahan massa total dalam sistem akan sama dengan 0. Dan massa dalam sistem terjaga atau konstan. Jadi, kalau 0, jadi integral CV rho V vektor N vektor dia itu 0 kan? Tidak ada perubahan yang masuk dan keluar. Kekekalan umum hubungan massa untuk volume atur, volume kontrol juga dapat digunakan
dapat diturunkan ya menggunakan teorema transport Reynolds. Kita kan sudah membahas teorema transport Reynolds sebelumnya, yang digunakan untuk menjelaskan hukum kekekalan massa dalam sistem fluida. Hukum ini menyatakan bahwa massa dalam sistem tertutup akan selalu konstan dan tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, ya kan? Oke, kita lihat. Teorema transport Reynolds ini dapat diuraikan dalam beberapa persamaan matematika ya. Salah satunya adalah persamaan 5.17 yang ditunjukkan pada gambar 5.8. Nah, Anda lihat gambar 5.8. Persamaan ini menggambarkan ya bahwa perubahan waktu dari jumlah massa dalam sistem tertutup selalu 0. Artinya massa dalam sistem tetap konstan, tidak ada perubahan. Coba Anda lihat persamaan 5.8. Persamaan kekekalan massa diperoleh dengan mengganti B dalam teorema transport Reynolds dengan massa M dan B kecil dengan angka 1, kan? Dalam teorema transport Reynolds, sifat atau properti dalam sistem fluida, misalnya ya kecepatan atau suhu gitu ya, dianggap sebagai massa persatuan massa B. Dalam sistem tertutup, karena massa konstan, turunan waktu dari massa akan sama dengan 0 karena konstan. Oleh karena itu, dengan menggunakan teorema transport Reynolds, kita dapat mengetahui bahwa jumlah massa dalam sistem fluida akan selalu konstan. Dengan kata lain, teorema transport Reynolds merupakan teori yang sangat penting dalam ilmu fluida karena dapat menjelaskan hukum kekekalan massa dalam sistem fluida. Dengan memahami teorema ini, kita dapat memahami bagaimana massa bergerak dan dipindahkan dalam sistem fluida, serta bagaimana kita dapat menghitung jumlah massa dalam sistem tertentu pada waktu tertentu. Ya. Oke ya, kemudian dengan memisahkan integral permukaan dalam persamaan titik 5.17, nah kita kembali ke persamaan 5.17 nih, ya. Integral D per D turunan D per dt integral CV rho dv ditambah ya yang ke permukaan aturnya kontrol surface-nya ya integral rho v vektor n vektor dA ya, lihat di persamaan 517. Dengan memisahkan integral permukaan dalam persamaan 517 menjadi dua bagian, yaitu satu untuk aliran keluar positif dan satu untuk aliran masuk, maka kekekalan hukum dapat dinyatakan sebagai persamaan di 5.18. Jadi pengembangan dari persamaan 5.17 sehingga D per dt integral CV rho dv. Nah, ini di dalam kontrol volumenya. Nah, ini sekarang yang di luar kontrol volumenya yang melintas kontrol surface dibagi dua. Sigma out, jadi yang mengalir keluar rho VNA dikurangi sigma in rho VNA sama dengan 0. Jadi ini dipisahkan yang mengalir keluar dan yang mengalir ke dalam. Jadi rumus ini merupakan rumus yang menjelaskan mengenai hukum kekekalan massa pada suatu sistem tertutup yang terdiri di sebuah kontrol volume yang tidak memiliki massa yang masuk dan keluar dari permukaan kontrol CS. Secara matematis, rumus ini mengatakan bahwa laju perubahan massa di dalam sistem tertutup selalu sama dengan 0, yang dinyatakan dengan turunan waktu dari integral massa dalam volume kontrol ditambah dengan jumlah aliran massa keluar dari permukaan kontrol sama dengan jumlah laju aliran massa yang masuk. Dalam rumus ini, rho adalah massa jenis fluida. Dalam sistem Vn adalah kecepatan relatif fluida di permukaan kontrol di CS, kontrol surface ya. A adalah luas kontrol surface-nya, dan E in dan E out masing-masing adalah jumlah aliran massa yang masuk dan keluar dari permukaan kontrol ya. Sehingga menggunakan definisi laju aliran massa, persamaan 5.18 juga dapat ditulis sebagai berikut. D per dt dikalikan integral CV rho dv. Nah, ini kan apa ini maksudnya? Ini kan maksudnya laju perubahan massa dalam sistem tertutup ya, laju perubahan massa dalam sistem tertutup itu sama dengan ya E out m dot min E in m dot. Nah, ini disimpelkan ya. Rumus ini merupakan bentuk lain dari rumus persamaan kekekalan massa untuk volume kontrol CV yang menyatakan bahwa perubahan total massa dalam volume kontrol tersebut ya, D per dt CV rho dv sama dengan laju aliran massa keluar dari kontrol volume
di semua sisi yang terbuka control surface dikurangi dengan laju aliran massa yang masuk ke dalam kontrol volume melalui CS ini ya. Oke ya, kemudian mudah-mudahan Anda paham. Atau juga dapat ditulis dmcv per dt sama dengan sigma out M, sigma in M. M-nya dot ya, Mas Flo kan. Jadi seperti itu. Oke, pada saat memecahkan masalah yang melibatkan aliran fluida, kita harus memilih sebuah volume kontrol yang sesuai untuk memudahkan perhitungan. Kita harus membuat sebuah volume kontrol karena ini lingkungan yang kita awasi, yang kita selidiki. Ada banyak pilihan volume kontrol tersedia, tetapi beberapa di antaranya lebih nyaman digunakan daripada yang lain. Misalnya Anda nyaman yang ini atau nyaman yang lain. Volume kontrol yang dipilih sebaiknya tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Karena memilih volume kontrol yang cepat dapat membuat masalah yang sulit terlihat menjadi lebih mudah. Oke ya. Jadi tergantung volume kontrolnya. Salah satu aturan sederhana dalam memilih volume kontrol adalah ya dengan memilih permukaan yang tegak lurus terhadap arah aliran di semua tempat di mana permukaan tersebut melintasi aliran fluida. Dengan cara ini, perkalian antara kecepatan dan arah normal permukaan menjadi rho VA. Kenapa rho VA? Karena sudutnya enak gitu, sudutnya jadi dikalikan 1 sehingga tidak perlu nilai-nilai yang sangat perhitungan yang sulit sehingga menjadi rho VA tok gitu kan. Jadi seperti ini. Sehingga perhitungannya lebih sederhana ya. Misalnya Anda lihat di gambar 5.9 permukaan kontrol normal terhadap aliran. Nah, kan itu ada sebuah pipa, kemudian ada sebuah aliran A ya, itu profil kecepatannya. Kemudian kita bahas yang di atas itu lebih sulit, lebih complicated gitu ya. Permukaan kontrolnya harus selalu dipilih normal terhadap aliran di semua lokasi di mana ia melintasi aliran fluida untuk menghindari komplikasi. Yang A itu kan lebih kompleks karena M dotnya itu Vn-nya sama dengan V cos theta. Karena cos theta-nya itu kompleks, maka M dotnya sama dengan rho kalikan V cos theta kalikan A per cos theta sama dengan rho VA. Oke. Tergantung cos theta-nya ya. Jadi seperti itu. Oke ya. Ini selesai ya. Kita nanti akan masuk ke subbagian 3.